kita ke agriculture. Sekarang kita berubah menjadi agribisnis. Jadi bangsa ini hancur karena terlalu orientasinya ke kuantitas. Persoalannya pendidikan kita ini, kalau saya lihat orang ini kan seperti seperti pabrikasi. Lalu kita gunakan saja hanya telinga sistem pengajaran kita. Panca indera yang lain tidak kita gunakan. Mana ada kita misalnya ngajar kopi, kita ambil buah kopi, kita tunjukkan ini. Tidak ada. Kopi adalah ini. Gimana? Kalau rata-rata itu sama panca indera kita itu, berarti kan kita kan cuma 1/5 yang kita pakai. Ya tidak bisa karena ini kan laut open sea, laut terbuka. Laut terbuka ini baru bisa hebat kalau teknologi tinggi. Pesisir terus sudah masuk ke sungai, dia pergi ke hulu itu, semuanya begitu. Tapi emang itu sejak era pra-era kolonial ya? Iya dulu sejarahnya begitu. Nah, jadi kita datang itu kan dari pinggir laut, dari pinggir sungai, terus mendaki ke bukit cari ini. Biasanya yang pergi ke hutan-hutan itu orang hebat. Kalau kita mauin ya, orang yang mencari alternatif. Kan itu kalau orang ini. Jangan kita musuhi sebenarnya orang yang kerja keras itu bekerja keras. Sebenarnya orang tidak puas di sini, dia mau bekerja keras, dia pergi ke gunung. Kan itu kan. Sebenarnya yang di sini ini yang ingin senang hidupnya saja tinggal di ini. Kalau yang itu merantau. Tapi kalau dari awal-awal sudah mengupayakan hasil mata pencariannya di nelayan kok nggak meningkat Pak sampai sekarang? Maksudnya kan udah lama terus tidak ada inovasi baru terhadap teknologi pertanian atau perikanan. Tidak mungkin ya. Nah, dengan pendidikan seperti itu jika tidak mungkin. Nah ini dulu kan ada kapal yang 80 GT dulu. Ya. Ada kapalnya, supirnya tidak ada. Akhirnya kan diambil supir dari Semarang kan dulu kan. Atau memang ini Pak, jadi yang aku baca beberapa sejarah Sumatera itu memang di Sumatera tidak ada yang masyarakat nelayan Pak. Iya di sini ini masyarakat nelayan kecil-kecil kita dulu dari pinggir itulah Jala palingnya itu kan. Ada yang ke tengah itu, tapi dulu ikannya masih banyak. Kalau sekarang ikannya sudah habis, jadi mereka ke tengah tidak punya teknologi, mau di pinggir tidak dapat ikan. Kan itu ininya. Nah, ada teknologi, apa ini? Dapatlah sesekali itu dapat ikan tuna itu, tapi kan yang minggir itu kan cuma sedikit. Ikan tuna itu kan di selatannya Enggano itu, jadi kira-kira 40 mile lah. Nah, kan tidak mungkin ya. Tapi kalau tidak ada inovasi itu apa berarti kalau masyarakat itu punya satu sistem kearifan lokal yang misalnya karena kalau misalnya kita pakai teknologi yang tinggi itu akan berdampak terhadap lingkungan itu. Ada nggak? Iya, kalau teknologi itu kan kita harus sesuaikan memang teknologi itu. Yang jelas itu kita belum ada teknologi untuk mengatasi Samudra Hindia ini untuk teknologi nelayan. Makanya orang-orang dari mana itu yang sering kali ke sini itu. Dari Medan apa dari mana ke sini dia. Nah itu ini kita ada masyarakat kita kan harus kita jangka panjang, tidak bisa masyarakat itu kita membaca peta saja dia tidak bisa. Tidak mungkin kita ini kan. Mestinya kan kita memang ada yang pendidikan ini, ada yang kalau tingkat SMK kan dia kan tingkatan keterampilan, mestinya kan tingkat universitas yang. Nah, terus ada satu lagi Pak, jadi pas kunjungan pertama orang Dinar kau kan bikin laporan tuh, aku baca, dia aku tidak ke kau.
Nah jadi gurita itu kan, nelayan gurita di laut kan jadi identitas tuh Pak. Nah semakin hari itu semakin berkurang gitu Iya. orang-orang ini. Iya. Nah itu juga jadi ini kan yang kita tengok ini. Iya. Fenomena itu. Iya, jelas berkurang kan gurita itu kan di karang. Iya. Kalau karangnya tidak bertambah luas ya otomatis kan dia kan ini. Dan perusahaan karang itu paling Iya. banyak kami lihat karena ini Pak, tambah udang sebetulnya. Iya. Kan tidak mungkin orangnya bertambah banyak. Ininya tetap. Orang semua, apalagi dengan bukanya jalan ini, orang beli gurita kan makin banyak. Nah, otomatis untuk gurita kecil-kecil itu dia ambil aja. Iya betul, harganya lebih murah. Ya, karena kan sebenarnya jumlah gurita berbanding lurus dengan terumbu karang. Betul. Nah, begitu luasan itu tetap atau apalagi berkurang, tetap saja tidak bisa mencukupi. Iya. Habitatnya. Apalagi berkurang. Nah, kan ya identitas memang, cuma ya gimana lagi kalau jumlah orang yang membutuhkan itu jauh lebih banyak daripada tempat dia berbiak. Kan tempat dia berbiak itu di situ. Karena dia apa kan yang Cek Dina tadi kan kita mitra kita kan dari Inggris tuh Pak. Nah, terus dia kan lain di Indonesia tuh ada di Madagaskar tuh. Nah Indonesia itu kan di Bajau sama Wakatobi. Jadi cuma 3 spot itu yang ada di Indonesia. Memang nelayannya ada hubungan erat dengan ini kan, spesies gurita itu. Ya. Tahu di Sumatera itu cuma kita kan. Iya, ya, memang Di Indonesia cuma 3 titik tuh Pak. ya, Jadi itu kan semakin lama semakin ini kan iya, iya. berkurang. Nah, Nah harapan itu kan nelayan itu yang akan ini kan bikin wilayah tangkap gurita, bikin manajemennya yang mana gitu kan, sehingga itu memang bisa berlanjut. Ya. Gimana kita memperluas terumbu karang? Iya itu. Kan itu harus dibuat. Ya artinya ladang, apanya kita memperekstensifikasi itu memperluas terumbu karang kalau kita mau ini. Kecuali kalau misalnya beternak, saya nggak tahu juga, saya nggak ngerti juga apa beternak gurita gitu lah. Mungkin juga bisa, tapi saya nggak tahu. Kalau sekarang kita kan alami, maksudnya saya ngambil secara alami gurita yang ada di sana. Cuma kan setahu saya terumbu karang kita tidak meluas. Apa itu kalau ada kerusakan lingkungan, dia kan otomatis juga tidak bisa biak juga. Jadi kalau pelabuhannya semakin besar berarti kan kerusakannya semakin besar juga. Itu memang ya masyarakat itu kan menganggap itu kan alami saja. Jadi dia kan seperti itu, sama saja dia dengan nanam ini. Kalau dulu kan kalau jualan kangkung itu dianggapnya kangkung kok dijual. Itu tumbuh aja di sawah itu, nangka itu kan enggak, masa nangka dijual. Tapi sekarang kan sudah memang harus beli karena nggak ada lagi di hutan. Kan menganggap lucu. Begitu juga kalau kita misalnya masa karang kok dipelihara kan gitu lah. Dibudidaya ya. Nah, jadi ya itu ininya. Jadi butuh waktu untuk karena itu kan masih merasa asing dia kalau kita misalnya berbasis masyarakat. Dia aja kita itu kan, saya kan pernah ini tempat perahu mereka itu kan terumbu karang itu tumbuh. Nah, ini kan mau dirusak dia kan karena itu menghalangi perahu dia. Nah itu aja dia. Masa Pak nggak boleh ini kan kita nggak bisa nyandar dan intinya. Nah kan itu kan itu masuk akal juga. Iya masuk akal. Kita kan akhirnya kita ya udahlah kalau memang gitu kan. Nah, kan dulu kita bisa nyandar di sini, tapi kemudian dia tumbuh begini ya gimana lagi. Jadi kan itu kan, jadi kita perlu waktu untuk menjelaskan ke mereka. Pak, ini ada pertanyaan Pak dari temanku yang Blue Ventures itu Pak. Jadi dia menanya tuh bagaimana pemerintah kabupaten dapat mendukung program pengelolaan perikanan dan kelautan di tingkat tapak, masyarakat dan desa, sedangkan kewenangan sudah ditarik ke provinsi. Sebenarnya ya bisa saja kita, walaupun kewenangannya secara wewenang kan
di provinsi. Tetapi provinsi ini kan luas sekali, 525 kilo kan, mana terurus 525 kilo. Kan harusnya di kabupaten. Uang kabupaten aja kayak Kaur itu kan sekitar 70 kiloan kan. Nah, 70 kilo, jadi kan apa ya, itu susah kalau mau melihat itu kan. Jadi sebenarnya kewenangan memang di provinsi, tetapi kan itu kan milik masyarakat. Sama saja dengan pendidikan. Emang kan kalau SMA kita nggak usah ini ya, kabupaten nggak usah ikut ngurusi itu, kan ikut aja yang sekolah itu anak-anak dari sana. Mindset itu karena itu berpengaruh terhadap jiwa, berpengaruh terhadap misalnya saya pengen menyimpan ini dalam jangka lama, tidak bisa. Karena orang yang punya daya pikir yang maju, dia kan memikirkan jauh ke depan. Kalau ini kan tidak, tangkap pakai, tangkap pakai. Kalau dapat ya oke, kalau nggak dapat ya sudah, nasib aku. Nasib ini itu jadi ini mereka tidak lalu ini. Kalau ada kawannya yang dapat, kita tidak dapat, nasib jelek. Jadi itu kan mempengaruhi psikologi. Jadi dia mudah sekali, jadi dia tidak kritis orangnya. Kan orang-orang begini kan tidak kritis. Jadi dia mudah, kalau tidak kritis itu kan mudah menyerahkan diri dengan nasib. Tingkat kesadaran ini. Iya, tidak kritis dia. Nah, orang tidak kritis kan mesti menyerahkan dengan nasib. Makanya sekolah itu diajarkan untuk kritis, berpikir kritis, bukan nerimo. Kan ini kan berpikir nerimo itu. Tidak ada dia. Saya tadi tidak dapat karena saya tidak tahu di mana tempatnya ikan itu. Alat saya tidak cocok dengan itu. Saya tidak dapat. Itu kan kritis. Ini ya ada nasib saya. Belum rezeki. Iya, belum rezeki. Nah, itu ciri-ciri masyarakat yang berburu. Ciri-cirinya. Belum selesai. Itu perlu bikin pendidikan kritis tuh. Iya, harus ada pendidikan kritis. Memang tidak bisa kita seperti ini, tidak bisa. Nah, pendidikan kita tidak ada yang gitu. Pendidikan kita pada umumnya nerimo apa adanya. Nah, dia harus ada pendidikan kritis, harus. Nah, kan memang ada tahap-tahapan itu yang nerimo apa adanya. Itu kan ada tahapannya. Ada tahapan kedua, dia sudah tahu, tetapi tidak bisa mengerjakan. Itu tahapan. Iya. Tahapan ketiga, dia sudah tahu, tapi sudah tahu sebab-sebabnya, cuma dia belum punya. Nah, yang ini dia tahu sebabnya, ini dia bisa juga mengerjakan itu yang ini. Nah, kita paling baru tahap 1 gitu. Ya udahlah, ini karena Tuhan aja, karena nasib saya. Itu ininya, dia tidak tahu nasib itu, cuma ya dikasih Tuhan itu sekitar di bawah 5% nasib itu. Ya tidak bisa. Misalnya saya lahir di Kaur dari anaknya Malika, itu tidak bisa saya minta, itu sudah saya terima, takdir saya. Tapi kalau mau kaya saya bisa, itu pilihan saya. Tapi kalau misalnya saya mau jadi anaknya SBY, tidak bisa, itu sudah dikasih oleh Tuhan, itu nasib. Tapi kalau saya mau sekolah tinggi, itu pilihan saya. Nah, kita campur aduk kan ini. Seolah-olah miskin pun nasib. Karena tidak kritis tadi.
itu kebanyakan kita. Jadi harus bisa menyampaikan kepada masyarakat itu, kalian ini bisa kaya. Tapi harus kritis. Ini sebabnya, ini sebabnya. Ya katanya, Pak, udah nasibku Pak kayak gini dah. Semua aja nasib gimana? Nah itu ininya. Jadi itu orang pesisir lebih banyak ke sana. Karena budayanya tadi, budayanya berburu dan menangkap ikan. Pokoknya nerimo apa Ya. donyo aja kan. Ya, Pasrah. budaya itu. Nah budaya itu berpengaruh. Kalau orang berkritis nggak mau dia. Nah, kalau kita misalnya berharap pintar, tapi baca buku tidak pernah, tidak mungkin. Iya. Itu namanya mimpi. Nah kebanyakan kita ini bermimpi, berharap pintar, baca buku tidak pernah, nulis buku apalagi. Saya pengen jadi orang pintar. Saya mau jadi orang kaya, tapi bekerja malas. Bangun jam 9. Apa mungkin tercipta masyarakat kaya seperti itu? Nah itu kan banyak, makanya kita ini terlalu banyak hidup ini bermimpi. Bahaya. Karena tidak sesuai. Nah kalau kita mau sesuatu itu memang harus kita perjuangkan. Bukan kita bermimpi. Coba tanya orang-orang, mau pintar kau? Pintar Pak, saya mau sekolah. Saya ada datang sini, berapa hari yang lalu? Pak, saya mau sekolah ke Jerman. Oke, saya bilang. Berapa apa nilai bahasa Jerman? Belum ada Pak, belum pernah. Nah, kalau belum pernah gimana kau mau? Kau mimpi aja. Saya sekolah kan. Kau sanggup bekerja 12 jam sehari? Belum pernah Pak. Enggak usah lah. Jangan bermimpi sekolah. Sekolah ke sana nangis kalau enggak. Iya. Nah, saya coba. Habis kita sekolah langsung kerja. Setiap kemudian kerja pagi-pagi jam 4 kerja. Ya, kalau masuk ini house building. House building itu kadang-kadang tempat prakteknya itu 3 jam naik kereta. Jam 6 sudah masuk, berarti jam 3 berangkat. Ya kalau kau pemalas bangun jam 7, jam 8 itu, ya udah enggak usah mimpi ke sana, kau sini aja sebenarnya ngurus ini. Apa kau mimpi kau enggak keluar, dia datang sini. Pak, masih mau sekolah ke Jerman, apa modal kau? Saya enggak punya modal, Pak. Bukan modal itu. Bukan uang yang saya perbincangkan. Skill sih. Kau bahasa Jerman mau? Belum kursus, Pak. Ada. Untuk masuk dapatkan visa bahasa Jerman, kau harus